Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini, kita akan mengulik Matius pasal 11 ayat 25-30 dengan tema Bersahabat dengan Beban. Para sahabat YKB GKI, silakan mempersiapkan Alkitabnya untuk nanti kita baca bersama. Untuk mengulik tema ini, telah hadir bersama kita via Zoom, ada Bapak Pendeta Didik. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, sehat, baik semuanya. Terima kasih Bapak atas kesediaannya menjadi narasumber ngulik Alkitab kali ini. Informasi saja bahwa Bapak Pendeta Didik ini melayani di GKI Bromo, Malang, tapi bukan di gunungnya, Bapak di gerejanya. Sahabat YKB GKI, acara ngulik Alkitab diadakan untuk menolong kita untuk mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat sekalian dapat terlibat secara interaktif dengan mengajukan pertanyaan maupun komentar di chatroom yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab kita dari Matius 11, kita akan mengawalinya dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Didik. Silakan Bapak. Oke, mari kita berdoa para sahabat YKB yang terkasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kembali diberi kesempatan ngulik Alkitab pada saat ini. Mari pimpinlah kami, hadirlah, sehingga seluruh percakapan kami pada saat kami mengulik Alkitab selaras dengan maksud Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami mohon pimpinanmu. Amin. Amin. Saya akan membacakan Matius pasal 11 ayat 25-30 yang menjadi dasar tema kita. Matius 11 ayat 25-30 di bawah judul Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikian bacaan kita. Pak Didi, tema kita kali ini adalah bersahabat dengan beban. Ada sisi menarik tentu saja, tetapi juga sekaligus menggelitik, karena kita tahu bahwa beban memang bagian dari kehidupan manusia. Tapi kan orang sedapat mungkin menghindari beban ya Pak. Saya juga termasuk mungkin kalau bisa menghindar Pak, menyingkir sejauh mungkin biar gak ada beban begitu. Jadi mungkin tidak ada orang yang otomatis welcome ketika menghadapi beban. Ada penolakan atau proses yang terjadi. Nah, apalagi kalau sekarang ini ya Pak, kita situasinya baik di Jakarta, di Malang dan di mana-mana menghadapi COVID-19. Dalam kondisi seperti ini ya Pak, ini kan semacam beban ya. Bagaimana caranya bisa bersahabat dengan situasi ini Pak? Ya Tika dan ya sahabat YKB yang terkasih, betul, tidak ada seorang pun yang suka dengan beban. Ya.
Tetapi justru dalam situasi seperti sekarang ini, kita mesti belajar membangun persepsi yang baik tentang beban itu. Jelas, seluruh dunia sedang mengalami kesulitan. Semua orang sedang menanggung beban, menanggung tekanan. Saya kira justru dalam konteks seperti inilah, maka penting bagi kita untuk memiliki perspektif yang benar dalam menanggung beban. Itu sebabnya saya bersengaja memilih ucapan Tuhan Yesus yang biasanya dibaca sepotong itu, tentang kelegaan yang disukai, untuk kita bercakap secara lebih utuh. Yesus kan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan." Tapi jangan lupa, bukan titik. Berikutnya dia berkata, "Pikulahku." Nah, saya kira konteks kita berbicara di situ. Bagaimana kita sekarang ini mempercakapkan hal menanggung beban dalam terang Matius 11, dalam hal ini ucapan Yesus. Yesus bicara tentang memberi kelegaan, tapi sekaligus memberiku. Ini relevan untuk direnungkan sekarang. Begini, Tika dan sahabat yang terkasih, sesungguhnya hubungan antara hidup dan menanggung beban, hidup dan menerima tekanan, stres, itu cukup unik. Karena pada satu sisi manusia itu perlu dibebaskan dari beban. Jika beban terlalu bertumpuk, tidak ada seorang pun yang akan tahan, ia akan sakit. Namun pada sisi lain, manusia itu juga perlu diberi beban. Dalam kadar tertentu, tekanan, beban, stres, itu dibutuhkan. Coba bayangkan ilustrasinya tubuh kita saja. Kalau Tika berbaring 8 bulan, nggak pernah turun ranjang, kakinya nggak pernah diberi beban, apa yang akan terjadi? Kaku, Pak. Otot kita akan melemah, akan kaku. Barangkali berjalan pun harus belajar lagi. Jadi saya kira disinilah manusia itu hanya bisa hidup jika ia berada di antara keduanya. Dibebaskan dari beban pada satu sisi dan menanggung beban pada sisi yang lain. Begitu kira-kira konteks percakapan kita. Baik, ini sebuah analogi dan sebuah kontradiksi yang sangat menarik menurut saya, Pak. Manusia hanya bisa hidup di antara keduanya, dibebaskan dari beban dan juga sekaligus menanggung beban. Tapi bagaimana supaya yang kontra ini bisa berjalan atau berlangsung dengan baik, Pak? Karena ini tidak mudah, seperti saya katakan di awal tadi, orang mah termasuk saya, Pak, kalau bisa mah nggak ada beban di hidup ini. Lurus-lurus aja nih hidup. Jadi gimana yang kontra ini bisa berjalan, tanda kutip, damai begitu, Pak? Oke, justru disitulah poin percakapan dan pernyataan Yesus ini. Karena manusia itu butuh dibebaskan dari beban dan sekaligus diberi beban, maka Yesus menawarkan keduanya. Dia menawarkan kelegaan dan sekaligus menawarkanku. Coba perhatikan yang dikatakan Yesus. Apakah cuma memberi kelegaan? Oh tidak. Ayat 28 dan 29 justru berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat." Ya, yang berbeban berat diundang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Diberi kelegaan. Lalu selanjutnya, ia juga berkata, "Pikulahku yang kupasang." Jadi, dibebaskan dari beban atau diberiku? Dua-duanya. Dua-duanya. Dan Yesus benar. Ia menawarkan kelegaan dan sekaligus hope. Melalui sabda ini, Tuhan Yesus hendak mengajar kita untuk memiliki perspektif yang benar tentang bagaimana seharusnya kita ini memikul beban.
Yang pertama, perspektif yang harus dimiliki apa? Kelegaan yang diberikan oleh Yesus ketika ia berkata, "Aku akan memberikan kelegaan kepada yang berbeban," itu adalah kelegaan bagi mereka yang sudah bekerja keras. Nah, ini penting. Ya. Kristus memberi kelegaan bagi yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang dimaksud? Nah, kata letih lesu itu diterjemahkan dari kata Yunani kopio, dan itu menunjuk pada situasi lelah secara fisik setelah orang bekerja keras. Dan kata berbeban berat itu diterjemahkan dari kata portiso. Itu menunjuk pada kecemasan dan kelelahan batin karena beban yang berlebihan. Jadi sesungguhnya kalimat Yesus ini menunjuk pada kondisi kelelahan fisik dan kelelahan batin. Kelegaan itu hanya diberikan kepada mereka yang sudah bekerja keras, yang sudah berjuang habis-habisan, bukan kepada mereka yang ongkang-ongkang kaki. Enak kepenak itu kata orang Jawa. Ya, kelegaan itu diberikan bagi mereka yang telah mengambil tanggung jawab dan menyadari bahwa daya dan kekuatan sendiri tidak memadai, sehingga ia membutuhkan campur tangan ilahi. Bagi mereka lah ucapan Yesus berlaku. Yang kedua, beban harus dipersepsi sebagai apa? Beban adalah alarm untuk berpaut dekat pada Sang Bapa. Percakapan Yesus tentang menanggung beban, maksud saya, ditempatkan dalam konteks relasi antara umat dengan Allah. Dalam ayat 27, Tuhan Yesus menjelaskan tentang relasi yang unik antara orang percaya dengan Allah. Mari kita baca. Di sana di Matius 11 ayat 27 dikatakan begini, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Perhatikan, Yesus menyebut baginya dan bagi orang-orang yang diperkenannya, Allah adalah Bapa. Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Jadi hidup kita adalah hidup sebagai anak-anak Bapa. Itulah sebabnya kita mesti mempersepsi, jika kita menanggung beban, maka kita menanggung beban sebagai anak-anak Allah. Nah, artinya apa itu? Artinya, pada kadar tertentu, sebagai Bapa, Allah mengizinkan kita menanggung beban. Agar apa? Agar kita belajar bertanggung jawab di dalam hidup ini. Agar di dalam hidup ini kita menjadi lebih kuat melalui beban-beban yang kita tanggung itu. Ingat, kata letih lesu itu, kata kopiau, itu menunjuk keletihan setelah kerja keras, setelah mengambil tanggung jawab. Namun, sebagai Bapa, Ia juga tidak akan membiarkan kita menanggung beban sendirian. Ketika kita kelelahan sebagai anak-anak Bapa, maka Ia adalah Bapa yang baik. Ia tidak akan membiarkan kita sendirian menanggung beban. Saat kita tidak kuat, kita boleh loh menoleh kepada Bapa, lalu berseru, "Tuhan tolong, Tuhan bantulah aku." Itu sebabnya Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Dan Dia akan turut mengambil beban bersama dengan kita. Sahabat YKB yang kekasih, dan juga semua yang mendengarkan percakapan pada saat ini, dalam hal kerja keras dan menanggung beban,
rasanya kita perlu belajar dari onta. Di Timur Tengah, onta dikenal sebagai binatang pengangkut beban yang handal. Punggungnya yang melengkung seolah-olah didesain untuk dimuati beban. Tapi tahukah kita bahwa onta punya kebiasaan untuk dibebani hanya untuk sehari? Ketika pagi hari onta berbaring dan duduk, saat itulah ia membiarkan punggungnya diberi beban, dipasangi beban. Lalu sepanjang hari ia menanggung beban itu. Dan pada saat sore hari, malam hari, ia duduk lagi. Dan pada saat itulah ia membiarkan beban yang ada di punggungnya itu diturunkan, diambil oleh tuannya. Jadi, dalam konteks relasi menanggung beban sebagai anak Allah dan hidup bersama dengan Allah, mari pikul beban sehari saja. Dan pada malam hari, kita serahkan pada Tuhan, berseru. Tapi disinilah masalahnya, banyak orang memikul beban dan tidak pernah meletakkan di kaki Tuhan di malam hari. Itu kata Mbah Surip, digendong terus kemana-mana dan kapan saja itu. Kata Mbah Surip almarhum dalam lagunya itu. Saudara, kekuatan kita untuk menanggung beban sesungguhnya cuma sehari, terbatas. Itu sebabnya Yesus berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, sebagai anak-anak Bapa, jika kita tidak kuat menanggung beban, menolehlah kepada Allah. Beban itu adalah alarm untuk Anda mencari Allah, memanggil namanya. Lord, help me please. Beban itu diberikan agar kita mengerti bahwa Allah kita itu ada, dekat di sekeliling kita. Itulah mengapa Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Ia bukan Allah yang terlalu jauh, imanen. Ia Allah yang dekat, yang peduli terhadap kita, hadir, dan sedia terlibat menanggung beban bersama Anda dan saya. Beban, alarm untuk mendekat kepada Allah. Begitu kira-kira. Baik. Dia Allah yang dekat dan beban adalah alarm bahwa Allah justru hadir di dekat kita. Bapak, saya masih menantikan penjelasan Bapak, tapi kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB GKI, terima kasih masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan Bapak Pendeta Didik yang menjadi narasumber kita dalam ngulik Alkitab kali ini. Bagi para sahabat YKB GKI yang baru saja bergabung, kami informasikan bahwa bahan ngulik Alkitab kita kali ini adalah Injil Matius pasal 11 ayat 25-30 dengan tema bersahabat dengan beban. Bapak Ibu bisa berinteraksi bersama kami melalui chat room yang tersedia. Di sana boleh menyampaikan pertanyaan maupun komentar.
Baik, saya kembali ke Pak Didik yang menjadi narasumber kita. Tadi sebelum jeda Bapak menyampaikan sebuah ilustrasi atau analogi menarik sebetulnya mengenai seekor binatang, onta. Onta ini dia menanggung beban tidak terus-terusan, walaupun punggungnya atau punuknya terlihat memang sangat patut untuk menaruh beban di sana. Tapi onta ini hanya menanggung beban untuk sehari saja. Saya jadi ingin menyatakan ini ya Pak, terinspirasi dari pengkhotbah tentu saja. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi ada waktu untuk menanggung beban, ada waktu untuk melepaskan beban. Jadi kalau bicara mengenai beban, di mana kita harus bersahabat dengannya karena ini kenyataan hidup sehari-hari, apalagi Pak yang perlu kita pahami mengenai hal ini? Silakan Pak. Oke. Ya, mengapa kita perlu mempersepsi bahwa beban itu merupakan alarm bagi kita untuk mendekat kepada Allah. Sehingga ilustrasi onta tadi mau menolong kita. Jangan pikul sendiri, nggak akan tahan. Mari mendekat dan mari bicara dengan Allah. Nah, ini bagian ketiga yang penting yang justru Yesus katakan. Ketika Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Disinilah saya kira Yesus membuat sebuah jembatan antara kita sebagai anak-anak boleh datang menaruh beban pada Yesus, Ia memberi kelegaan, dan sekaligus pada saat yang sama Yesus bicara tentang kok, beban yang diberikan, tapi ringan. Yesus memasang kok, ya, karena Yesus tahu kita membutuhkan beban. Tadi saya katakan, kalau kita tidak menanggung beban sama sekali, kita justru akan menjadi ringkih, otot kita lemah, rapuh. Tanpa pernah menanggung beban, kita justru akan menjadi sosok yang ringkih di dalam kehidupan kita. Ini hal penting, ya. Nah, namun Yesus mengatakan, beban yang diberikan olehnya itu enak dan ringan. Mengapa enak dan ringan? Karena beban terberat dan terbesar sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri di atas salib. Saya pernah menyaksikan sebuah ilustrasi animasi yang mengisahkan tentang seorang anak yang sedang berserah, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jauhkanlah segala pencobaan, jauhkanlah segala bahaya daripadaku. Lalu baru selesai ia berkata amin, menyerahkan bebannya kepada Tuhan. Kepalanya ketimpuk batu. Dan kemudian dia berteriak, "Tuhan, bagaimana ini? Aku menyerahkan malah ketimpuk batu." Lalu animasi itu berkisah. Yesus kemudian berkata, "Lihatlah padaku." Dan terlihat di animasi itu, Yesus sedang membentangkan tangannya melindungi si anak dari begitu banyak reruntuhan batu besar yang mengarah ke anak itu. Yang gede-gede terbendung oleh Yesus. Yesus memberikan dirinya sendiri menjadi bumper untuk menerima gelondoran batu itu. Hanya satu yang lewat, dan itu pun kecil dan kena. Jadi antara memberi kelegaan dan kok kita lihat koneksivitasnya. Yang paling gede, beban yang tidak dapat kamu tanggung, aku menanggungnya. Kalau kamu menanggung, itu kecil. Itu dalam kesanggupanmu. Itu sebabnya dia berkata, kok yang kupasang itu enak dan ringan. Sebab apa? Itu bukan yang terberat.
Nah, alarm itu. Kita boleh menyeru padanya dan percaya bahwa kalau kita masih menanggung beban, Allah Bapa kita itu menanggung yang paling berat kok. Kristus itu menanggung yang paling berat kok. Beban yang diizinkan menimpa kita, itu baik. Itu membuat kita kuat. Karena ringan, tidak terlalu besar. Orang tua yang baik, ini relasi bapak anak tadi, akan membiarkan anak-anaknya belajar mendapat pengalaman dari kesulitan-kesulitan tertentu. Kesulitan mencari uang akan membuat anak-anak menghargai pengorbanan bapaknya. Betapa besar pengorbanan bapaknya. Kesulitan-kesulitan kecil yang dialami oleh anak-anak, yang dibiarkan oleh bapaknya untuk dialami, akan mengajar betapa besar pengorbanan orang tuanya kepadanya. Saya kira demikianlah Yesus mengajar kita tentang betapa besar pengorbanannya. Saat engkau menanggung beban, belajarlah padaku. Nah, ini kata kunci penting lagi. Belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Beban yang kita pikul kecil, ringan, bukan yang terberat. Tapi yang kecil dan ringan itu pun kadang-kadang membuat kita mengeluh luar biasa. Jadi terasa jauh lebih berat. Yesus berkata, belajar padaku. Bagaimana caranya menanggung beban yang kecil itu? Perspektif kita diajak untuk dibentuk oleh Yesus di situ. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Perhatikan kata lemah lembut. Lemah lembut itu diterjemahkan dari kata praus. Terjemahan hurufiahnya itu jinak. Tidak biasa dikenakan pada manusia memang. Biasa dikenakan kepada binatang, jinak. Tapi kita tahu makna jinak itu apa. Jinak itu artinya apa? Jinak itu tidak liar, tidak buas, tidak reaktif. Praus, jinak, itu artinya menguasai diri. Binatang jinak itu kan binatang yang sudah mampu menguasai naluri alamiahnya. Gitu. Jadi menguasai diri, sabar, dan menurut pada kehendak Bapa. Nah, kata rendah hati itu ditranslate dari kata Yunani tapeinos. Artinya apa? Mungkin terjemahan yang lebih pas itu ikhlas. Menguasai diri dan menerima beban kecil itu dengan ikhlas. Sikap itulah yang ditunjukkan Yesus saat ia menanggung beban, bahkan beban yang paling besar. Ia berucap, jika cawan ini tidak mungkin berlalu daripadaku, ya Bapa, maka jadilah kehendakmu. Ada praus, ada tapeinos, ada keikhlasan, ada penguasaan diri. Maka apa buahnya? Penyerahan diri. Buahnya, ia bersikap lembut dan rendah hati, maka ia menjalani bebannya itu dengan tenang. Berat, tapi tetap dengan tenang. Itulah yang dikatakan Yesus. Belajarlah daripadaku. Terima dengan ikhlas, tidak reaktif, dan justru dengan itu bebanmu menjadi ringan. Begitu kira-kira yang dimaksudkan Tuhan Yesus, sahabat YKB yang terkasih. Baik, Tuhan menawarkan dua hal pada saat yang bersamaan. Saya akan memberikan kamu kelegaan, tapi juga saya menawarkan pikul lakuk ini. Nah, itu tadi kenapa saya katakan di awal, Pak, ini kan kontra ya, seolah-olah terlihat kontra. Tapi dari penjabaran Bapak kemudian menjadi jelas bahwa masalah-masalah itu adalah kesempatan kita untuk mendekat pada Tuhan. Lalu Bapak juga menguraikan bahwa diperlukan
kesabaran, kemampuan menguasai diri, kerendahan hati, keikhlasan, supaya kelegaan itu bisa terjadi. Nah, tadi sementara Bapak menjelaskan itu, kemudian Bapak mengatakan kita perlu menyerahkan semua pada Tuhan. Di sini Pak, saya ini mau nanya ke Bapak tentang ini. Mengucapkan kata-kata kita harus berserah, kelihatannya mudah dilakukan, tetapi dalam pelaksanaannya itu sangat berat Pak. Lalu apa yang harus kita lakukan sehingga kita bukannya memilih menyerah, tetapi berserah? Mungkin Bapak bisa menjelaskan itu sedikit kepada para sahabat YKB. Oke, berserah dan menyerah saya kira dua hal yang sama sekali berbeda. Berserah itu mengambil tanggung jawab yang dapat kita ambil porsimu, dan kemudian yang tidak dapat kita lakukan setelah kita melakukan yang terbaik, kita serahkan itu kepada Tuhan. Artinya memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengambil bagiannya. Itulah yang Yesus katakan, bagianmu kecil, bagianku besar. Gitu. Kalau menyerah itu belum berjuang, belum apa-apa, tidak buat apa-apa, mau enak-enaknya saja, udah pasrah deh, menyerah deh. Bukan itu yang dimaksud. Makanya kata yang diterjemahkan dengan kelegaan tadi adalah kelegaan bagi yang sudah berjuang. Kita sudah mendaya gunakan semua yang kita punya untuk menanggung, lalu kita kemudian hadir di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan mengambil bagiannya. Itu berserah, saya kira, yang saya maksudkan. Baik. Tadi juga Bapak mengatakan bahwa kalau kita menerima undangan Yesus, bersikap lemah lembut, itu akan memberikan ketenangan bagi jiwa. Dan kita tahu apalagi yang mungkin yang hidup di perkotaan, kelemah lembutan itu mungkin ya Pak agak dihindari karena itu berarti mungkin terlihat kurang gesit. Tetapi kelemah lembutan ini memberikan ketenangan bagi jiwa. Dan kita semua, termasuk saya juga dan mungkin para sahabat YKB, sungguh merindukan ketenangan dalam jiwa kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan, dan penjelasan Bapak juga tadi mengatakan bahwa kalau ada ketenangan yang lahir dari kelemah lembutan, maka beban menjadi ringan. Saya masih ingin tahu apa selanjutnya cara yang kita lakukan supaya kita mampu menerima beban ini, dan apa yang harus kita lakukan supaya sungguh-sungguh kita bisa menerima ajakan Tuhan. Dua hal yang terlihat kontra itu, tetapi setelah pesan-pesan berikut. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB GKI, terima kasih masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu, juga dengan Bapak Pendeta Didik yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab kali ini. Bagi para sahabat sekalian yang baru saja bergabung dengan kami sampaikan bahwa kita sedang ngulik Alkitab dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 dengan tema bersahabat dengan beban. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat
YKB sekalian masih tetap memiliki kesempatan untuk berinteraksi melalui chatroom yang tersedia. Silakan menyampaikan komentar, pertanyaan, atau hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada kami. Saya kembali ke Pak Pendeta Didik yang menjadi narasumber kita. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa kenyataan hidup kita itu pasti ada bebannya. Lalu kita juga tahu bahwa untuk menanggung beban, apalagi bersahabat ya Pak, dengan beban itu tidak mudah. Sementara Bapak menjelaskan, malah saya terpikir tadi, kok yang diajak sahabatan bebannya Pak ya? Apa nggak ada sahabat yang lain begitu? Nah, namanya aja beban, mana enak sih Pak? Nggak enak banget gitu. Apalagi ketika kita menanggung beban itu sendirian, mungkin sebetulnya tidak berat. Kalau ilustrasi tadi yang Bapak sampaikan, itu mungkin batu kecil nemplok di jidat atau di kepala, tapi rasanya kok kayak dunia udah runtuh gitu di kepalanya begitu. Apalagi ketika sendirian, katakanlah berada di perantauan seperti saya, jadi rasanya beban teramat berat. Bisa, kalau istilah sekarang nih ya Pak, bisa tepar Pak, bisa terkapar. Nah, bagaimana bisa menanggung beban ini, khususnya nih mungkin menjadi poin yang Bapak nanti akan jelaskan, bagi orang-orang yang sendirian, berada di perantauan, jauh dari keluarga, atau di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, seolah-olah sendiri karena distancing. Bagaimana bisa menanggung beban ini dan merasa, oke, ini gak berat kok, ada Tuhan. Kan mudah ya ngomongnya Pak, tapi ketika berada di kenyataan, itu kok banyak sekali. Silakan Bapak. Oke. Sebelum ngomong bagaimana menanggung beban bagi kita yang merasa sendirian di tengah rantau atau yang mengalami semacam aliniasi lah semacam itu, nggak punya siapa-siapa kalau toh nggak dirantau. Saya kira 3 hal yang saya percakapkan di depan tadi menjadi penting untuk dijangkarkan dulu ya. Yang pertama, mengapa kita mesti bersahabat dengan beban? Anda tidak mau bersahabat, tapi beban mau bersahabat kok dengan Anda. Hidup kan begitu. Kita nggak bisa lari. Daripada kita pusing lari-lari dari beban, ya ayo kita rangkul beban itu. Nah, untuk itulah maka kita perlu memiliki perspektif yang baik, supaya dapat merangkulnya dengan baik. Jadi saya katakan 3 hal di depan ya, bahwa Yesus memberikan kelegaan bagi yang mau nanggung beban. Jangan minta kelegaan kalau tidak mau nanggung beban. Ya, sebab kelegaan itu diberikan kepada yang sudah berjuang keras, mengambil bagiannya. Yang kedua, ketika berbicara tentang persepsi yang benar tentang beban, kita bicara tentang beban itu justru merupakan sebuah lonceng panggilan, calling, untuk kita ingat Tuhan. Sebab Tuhan memberikan beban dalam relasi bapak anak, tadi saya jelaskan begitu ya. Ada loh bapak yang akan bekerja dan menanggung beban bersama dengan kita ketika kita berelasi intim bapak anak. Jadi jangan pernah menanggung beban tanpa deep relationship bersama dengan Tuhan sebagai bapak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dalam deep relationship dengan Tuhan itulah kita akan dapat merasakan kata kok yang diberikan oleh Yesus yang ringan tadi. Ya, relasi yang dalam dengan Tuhan, dengan percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik, akan menolong kita mengerti bahwa beban yang kita pikul bukan yang terbesar. Berat sih, tapi bukan yang paling berat. Karena yang paling berat Yesus sudah pikul. Bagian kita harus kita pikul. Dari yang kecil yang kita merasa berat itu pun, kalau kita datang kepada Tuhan tadi, berserah, justru keikhlasan kita menjalani bersama dengan Tuhan, belajar dari Yesus yang lembut dan rendah hati tadi, akan membuat kita pada saat menanggung beban yang berat itu tidak lagi berat, karena ada keikhlasan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Itu 3 hal penting menjadi fondasi. Nah, pertanyaan 3 yang terakhir adalah,
Bagaimana di tengah pandemi semacam ini kita memaknai kesendirian, lalu menanggung beban sendirian. Oh, saya kira justru itu yang Yesus mau katakan ketika ia mengatakan, pikulah kok yang kupasang. Kata kok itu diterjemahkan dari kata Yunani zugos. Apa itu zugos? Zugos adalah beban lembu bajakan. Ketika pernah melihat orang membajak sawah, ya di Jawa ini, di Indonesia ini banyak di pedesaan ya. Barangkali teman-teman yang hidup hanya di metropolis, tidak pernah ke desa, tidak pernah lihat. Kalau Anda memperhatikan orang membajak sawah, itu ada 2 lembu. Dan di bagian lehernya lembu itu dipasang kayu yang panjang. Dan kayu yang panjang itu adalah itulah yang disebut dengan kok. Itulah yang disebut dengan zugos. Ya. Jadi kok itu adalah beban dari lembu bajakan. Lembu yang menanggung beban bersama-sama, berpasangan. So, ketika Yesus mengatakan, kok, pikulah kok yang kupasang, dia mau mengatakan, beban itu diberikan untuk ditanggung bersama. Selain bersama dengan Tuhan, bersama dengan yang lain. Melalui beban yang diberikan, Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi komunitas yang mau tolong-menolong dalam menanggung beban, yang tidak hidup sendirian. Dan saya kira di masa pandemi ini, kita menjadi semakin perlu menyaringkan panggilan itu. Keluarga, gereja, masyarakat, saya kira semuanya itu ada supaya saling membantu dalam menanggung beban, bukan? Dalam interdependensi, dalam saling ketergantungan satu dengan yang lain. Jadi kok itu menjadi ringan, yang pertama karena menyikapinya dengan kelemah lembutan, belajar dari Yesus. Dan yang kedua, kok itu menjadi ringan karena disadari bahwa kok itu adalah beban untuk ditanggung bersama dengan yang lain. Dan saya kira inilah yang penting. Nah, menerjemahkan hal ini di situasi pandemi justru menjadi sesuatu yang sangat-sangat perlu kita pikirkan saat ini. Saya itu jadi ingat gitu. Di Surabaya itu ada sebuah radio, saya tidak sebut namanya ya, tapi saya kira orang Jawa Timur tahu itu. Ya. Sebuah stasiun radio, dan stasiun radio ini menciptakan sebuah komunitas yang saling tidak mengenal, menjadi komunitas yang saling peduli. Ya, tadinya berbagi informasi tentang kemacetan jalan di Surabaya. Lalu lama-lama berbagi informasi tentang kebutuhan-kebutuhan, anak yang hilang, kehilangan motor, pencurian. Ada orang yang kemudian melemparkan bebannya kepada publik, dan radio ini memfasilitasi publik bisa saling tolong-menolong, memberi informasi. Dan saya kira itulah beban itu menjadi beban yang dipikul bersama, lalu radio ini menciptakan ruang tolong-menolong, publik yang saling menolong satu dengan yang lain. Dalam bentuk-bentuk yang canggih sekarang ini, saya kira banyak petisi dibuat, orang mengupload sebuah beban tertentu pada sebuah kisah tertentu, lalu orang berpartisipasi dalam rangka meringankan beban satu dengan yang lain. Saya kira itu yang dimaksud Yesus. Ketika beban itu dipanggul bersama-sama, maka yang berat itu jadi ringan. Maka Yesus pakai kata kok, pikulah bersama dengan yang lain, dan mari kita memberi diri kita memikul beban bersama dengan yang lain. Saya kira itu, dan itu prinsip negeri ini sebenarnya, gotong royong. Ya, itu prinsip yang luar biasa. Di tengah pandemi ini, gotong royonglah yang akan membuat kita dapat melewati beban ini dengan ringan. Saya kira itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Baik,
Apa yang Bapak sampaikan tentu kiranya juga diperhatikan oleh para sahabat DKB, bahwa kita diingatkan ada satu contoh di Surabaya, dan kemudian Bapak di penghujung tadi penjelasan mengatakan bahwa dalam masa pandemi ini yang perlu kita bangkitkan kembali adalah gotong royong yang sebetulnya sudah ada di darah daging kita sejak dulu kala ya Pak. Nah, ini perlu disegarkan kembali untuk kita lakukan. Bapak, di sepanjang bincang kita, berkali-kali Bapak menyebutkan atau menegaskan bahwa beban ini pasti akan kita hadapi, gak bisa lari, mau lari kemana juga dikejar, seolah dikejar begitu. Nah, daripada kita terus capek melarikan diri, maka hal bijaksana yang bisa kita lakukan adalah merangkul, atau dalam istilah yang digunakan itu, Bapak, yang tema kita adalah menjadikannya tanda kutip sahabat, karena dia menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, bahkan ini juga menarik bagi saya ketika Bapak mengatakan bahwa beban itu kita perlukan loh. Dalam ilustrasi Bapak katakan kalau kita tidak berjalan 6 atau 8 bulan, tiduran aja begitu, justru ketiadaan beban di kaki kita menjadikan kita syukur-syukur gak lumpuh, tapi menjadikan kita lemah. Oke Pak, untuk melihat sisi baik dari sebuah masalah tentu tidak gampang. Barangkali ada seninya, dibutuhkan latihan dan lain-lain, sehingga akhirnya nanti kita bisa menerima dan kemudian bersahabat dengan masalah yang atau beban yang ada. Nah, apa yang mau Bapak katakan tentang ini supaya sahabat YKB, saya, semua pendengar atau pemirsa kita bisa melihat sisi baik dari beban ini, sehingga kemudian mau belajar dengan lemah lembut menjadikan itu sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Pak. Ya, terima kasih Tika. Situasi kita sekarang ini sebenarnya mengharuskan kita belajar satu hal, membuat kacamata baru, supaya kita bisa melihat segala hal dari kacamata yang baru itu, termasuk membuat kacamata baru di belakang mata kita, bukan yang di depan mata kita, persepsi kita untuk melihat beban. Nah, kalau kita belajar dari Matius tadi, sebenarnya kalau dibilang baru, ya nggak baru-baru amat, karena Yesus sudah ngomong lama. Sekarang kita ditolong untuk melihat situasi dengan kacamata Injil Matius tadi. Dan kalau kita kembali melihat apa yang disampaikan Yesus tentang memberi kelegaan dan memberi beban sekaligus, memberi kelegaan dan memberi hope sekaligus, maka setidaknya kacamata baru yang bisa kita bangun supaya kita bisa bersahabat adalah satu, mari memiliki perspektif yang benar tentang menanggung beban itu. Beban adalah instrumen yang dapat menguatkan kita. Jangan lari, jangan pernah menolak. Yang kedua, beban itu berfungsi sebagai lonceng panggilan untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau Anda sedang menanggung beban, jangan lari menjauh dari Allah, mendekat pada Allah. Yang ketiga, beban itu ibarat miniatur kecil, pengingat pada besarnya kasih Yesus kepada kita. Itu penting. Ya. Miniatur pengingat kasih Yesus kepada kita. Dan yang keempat, selain jangan lari dari Yesus, beban itu kalau Anda sedang mengalaminya, jangan lari dari persekutuan. Jangan lari dari komunitas. Sebab beban itu adalah tali pengikat persaudaraan sejati yang saling tolong-menolong. Saya kira itulah persepsi yang penting, kacamata yang penting. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, belajarlah padaku karena kok
yang kupasang itu ringan. Saya kira itu poin yang penting untuk kita bangun sekarang ini, Tika dan ya sahabat YKB yang terkasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Didik atas penjelasan yang diberikan dalam ngulik Alkitab kali ini. Para sahabat YKB, ada beberapa hal saja yang saya akan sampaikan karena tadi Pak Pendeta sudah menyampaikannya kepada kita dan moga-moga disimak dengan baik oleh para sahabat sekalian bahwa beban itu tidak terhindarkan dalam kehidupan. Dan supaya kita walaupun masih menanggung beban tetap merasa ringan dan damai, maka kita perlu meletakkan beban-beban itu kepada Tuhan, menanggungnya bukan dengan kekuatan kita tapi dengan kekuatan Tuhan. Kemudian kita juga diingatkan tadi ada kata gotong royong yang muncul dari Pak Didik mengingatkan kita tadi, dan sekaligus saya mau menutup ini dengan mengatakan bahwa beban yang ada adalah kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih kepada sesama. Kita mengeratkan tali persaudaraan sejati di antara kita melalui tindakan saling tolong-menolong di tengah-tengah kesulitan dan beban yang kita hadapi. Para sahabat sekalian, doa dan keyakinan saya Anda semua diberkati melalui program Ngulik Alkitab ini. Maka terima kasih tetap setia bersama dengan kami dalam setiap episode yang kami adakan juga di kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan juga kepada orang-orang terkasih agar mereka pun dapat berkat melalui program ini. Usai sudah perjumpaan kita akan berjumpa dalam episode yang akan datang dan kita akan akhiri dalam doa. Silakan Bapak. Oke, mari kita berdoa. Jika di dalam kehidupan ini Engkau mengizinkan kami menanggung beban, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak membiarkan kami menanggung beban sendirian. Dan kami percaya pula bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami ada dalam rancang bangun Tuhan untuk membuat kami menjadi kuat, menjadi makin dekat dengan Tuhan, tapi sekaligus juga menjadi makin manusiawi yang peka untuk saling menolong satu dengan yang lain. Mari Tuhan urapi kami, topang kami, supaya kami boleh menerjemahkan itu dalam hidup sehari-hari kami di tengah suasana pandemi saat ini. Kami mohon di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Amin. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.